mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang dilakukan memang lezat hingga keduanya tapi lupa. Sesungguhnya ia bagai binatang Dan saat liar itu ia merasa nyawanya sudah sampai. Yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Sherlock Holmes, A Study in Scarlet, Penelusuran Benang Merah, karya Sir Arthur Conan Doyle. Bagian 1. Salinan catatan harian Dr. John H. Watson, Pensiunan Departemen Medis Angkatan Darat. Bab 3. Misteri di Lauriston Gardens, Part 1. Kuakui aku sangat terkejut mendapatkan bukti baru akan kepraktisan teori-teori Sherlock Holmes. Respekku terhadap kemampuan menganalisanya meningkat pesat. Tapi aku masih curiga seluruh kejadian ini merupakan rekayasa belaka, sengaja direncanakan untuk membuatku kagum. Aku memperhatikan Holmes yang telah selesai membaca surat itu dan tampaknya tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Dari mana kau bisa menduganya?" tanyaku. "Menduga apa?" tanya Holmes, jengkel karena diganggu. "Bahwa dia pensiunan sersan marinir." Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan perkara sepele, tukasnya. "Maafkan kekasaranku," katanya kemudian. "Kau menyela rangkaian pikiranku, tapi mungkin ada baiknya. Jadi kau benar-benar tidak bisa melihat kalau pria itu sersan marinir?" "Tidak, sungguh. Lebih mudah untuk mengetahuinya daripada menjelaskannya. Kau juga akan mengalami kesulitan kalau diminta membuktikan 2 tambah 2 sama dengan 4, bukan? Tapi baiklah, akan kucoba. Dari seberang jalan saja, aku sudah bisa melihat tato jangkar biru besar di punggung tangan orang itu. Itu berarti dia seorang pelaut. Pembawaannya khas militer. Begitu juga potongan jambang dan jenggotnya. Dari situ, kita menyimpulkan bahwa dia marinir. Sikapnya yang berwibawa dan penuh percaya diri menunjukkan bahwa dirinya cukup penting. Lihat saja cara dia menegakkan kepala dan mengayunkan tongkat. Semua ciri itu membuatku yakin bahwa dia pensiunan sersan marinir." "Luar biasa," seruku. "Biasa saja," kata Holmes, meskipun kulihat wajahnya memancarkan perasaan senang. "Nah, tadi kukatakan tak ada kasus kejahatan yang layak diselidiki. Rupanya aku keliru. Lihat ini." Ia melemparkan surat yang dibawa pensiunan sersan tadi. "Astaga," seruku saat membaca surat itu sekilas. "Ini mengerikan." "Memang tidak bisa dikatakan biasa," kata Holmes tenang. "Tolong bacakan surat itu keras-keras." Inilah surat yang kubacakan untuk Holmes. "Mr. Sherlock Holmes yang baik, kejadian aneh terjadi semalam di Lauriston Garden nomor 3. Tak jauh dari Brixton Road. Petugas kami di kawasan itu melihat cahaya di rumah tersebut sekitar pukul 2 pagi. Dan karena ia tahu rumah itu kosong, ia lalu menduga kalau ada yang tidak beres. Ia pergi ke rumah itu dan mendapati pintunya tak terkunci. Dan di ruang makan yang kosong, ia menemukan mayat seorang pria. Pria itu berpakaian bagus. Di sakunya ada kartu nama bertuliskan Enoch G. Dreber, Cleveland, Ohio, USA. Tak ada tanda-tanda perampokan, dan tak ada bukti sama sekali bagaimana pria ini tewas. Di ruangan itu terdapat noda-noda darah, tapi di tubuh pria ini tak ada luka sedikit pun. Kami benar-benar bingung, bagaimana korban bisa berada di rumah kosong dan menemui ajalnya di sana. Kalau kau sempat, datanglah ke Lauriston Gardens nomor 3 sebelum pukul 12, dan kita bisa bertemu. Aku sudah memerintahkan agar TKP tidak disentuh sebelum kami mendapat kabar darimu. Jika kau tidak bisa datang, akan kuberitahukan rincian lebih lanjut. Dan kuhargai kebaikanmu untuk menyampaikan pendapatmu padaku. Salam, Tobias Gregson." "Gregson detektif yang paling cerdas di Scotland Yard," kata Holmes. "Dia dan Lestrade merupakan yang terbaik di antara kumpulan orang bodoh itu. Mereka berdua sigap dan energik, tapi terlalu konvensional. Mereka juga saling membenci. Mereka iri terhadap satu sama lain. Bakalan seru kalau mereka berdua ditugaskan untuk menanganinya." Aku terpukau melihat ketenangan Holmes dalam menyampaikan semua ini. "Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu," selaku. "Kupanggilkan taksi sekarang?" "Aku belum memutuskan untuk ke sana. Aku paling malas bepergian.
Meskipun kalau sedang mood, aku bisa sangat bersemangat. Bukankah ini kesempatan yang kau nanti-nantikan? Desakku. Temanku yang baik, apa gunanya bagiku? Seandainya aku mengungkapkan masalah ini, kau boleh yakin bahwa Gregson, Lestrade, dan rekan-rekan mereka yang akan mendapatkan pujian. Tapi Gregson meminta bantuanmu. Ya, dia sadar kalau aku lebih unggul, dan itu diakuinya padaku. Tapi dia lebih rela memotong lidahnya sendiri daripada mengatakan hal ini kepada orang lain. Tapi baiklah, mungkin sebaiknya kita ke sana melihat-lihat keadaan. Aku akan menyelidikinya dengan caraku sendiri. Paling tidak, aku bisa menertawakan mereka. Ayo. Holmes bergegas mengenakan mantel luarnya. Kelihatannya semangatnya mulai timbul. Ambil topimu, katanya. Kau ingin aku ikut? Ya, kalau kau tidak punya kesibukan lain. Semenit kemudian, kami berdua telah berada di dalam kereta kuda, berpacu menuju Brixton Road. Cuaca pagi itu berkabut dan berawan. Atap-atap rumah diselubungi kabut tebal berwarna coklat lumpur, seperti jalanan di bawahnya. Holmes tampak sangat bersemangat. Ia berceloteh tentang biola Cremona, serta perbedaan antara biola Stradivarius dan Amati. Sedangkan aku berdiam diri saja, karena pengaruh cuaca yang muram dan urusan yang hendak kami selesaikan. Kau tampaknya tidak memikirkan masalah ini, kataku akhirnya menyela ceramah Holmes tentang musik. Belum ada datanya, kila Holmes. Salah besar untuk menyusun teori sebelum kau mendapatkan semua bukti. Itu mempengaruhi penilaian. Sebentar lagi kau akan mendapatkan datanya, kataku sambil menunjuk. Ini Brixton Road, dan itu rumahnya, kalau aku tidak keliru. Benar, berhenti kusir, berhenti. Kami masih sekitar 100 meter dari rumah itu, tapi Holmes bersikeras untuk menghentikan kereta. Kami melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Lauriston Gardens nomor 3 tampak suram dan menakutkan. Di lingkungan itu ada 3 rumah lain. 2 di antaranya berpenghuni, dan yang satu lagi kosong. Rumah itu memiliki 3 jendela yang menghadap ke depan. Pada kacanya ditempelkan tulisan, disewakan. Taman kecil yang telantar membatasi rumah-rumah itu dengan jalan raya. Sementara di lingkungan itu sendiri, jalannya sempit dan tampaknya terbuat dari tanah liat serta kerikil. Jalan dari rumah-rumah di situ semuanya basah akibat hujan yang turun semalam. Taman kecil itu dikelilingi dinding batas tinggi 1 meter, dengan pagar kayu di bagian atasnya. Seorang polisi tengah bersandar di dinding itu. Sementara sekelompok orang yang ingin tahu menjulurkan leher untuk melihat kejadian di dalam rumah. Tadinya, kubayangkan Sherlock Holmes akan seketika bergegas memasuki rumah dan menyelidiki misteri tersebut. Ternyata aku keliru. Dengan acuh tak acuh, temanku itu malah menyusuri halaman dan dengan pandangan kosong menatap tanah, langit, rumah-rumah di seberang, serta jajaran pagar. Setelah itu, ia perlahan-lahan menyusuri jalan setapak, atau lebih tepatnya, menyusuri rerumputan yang memagari jalan setapak. 2 kali ia berhenti, dan sekali kulihat ia tersenyum, lalu berseru penuh kepuasan. Ada banyak jejak kaki di tanah basah tersebut, tapi karena polisi telah berkeliaran di sana, aku tidak tahu bagaimana temanku berharap dapat mempelajari sesuatu dari sana. Sekalipun begitu, aku telah mendapatkan bukti akan kemampuan persepsinya yang luar biasa, sehingga aku tidak ragu ia mampu melihat banyak hal yang tersembunyi dariku. Di pintu rumah nomor 3, kami disambut oleh pria jangkung berwajah pucat dengan rambut kemerahan. Pria itu bergegas mendekat dan menjabat tangan temanku dengan penuh semangat. Baik sekali kau mau datang, katanya. Semua yang ada di situ sama sekali belum disentuh. Kecuali itu, tukas temanku sambil menunjuk ke arah jalan. Andai ada segerombolan kerbau yang melintas, keadaannya mungkin masih lebih rapi daripada sekarang. Tapi aku yakin, Gregson, kau pasti sudah memeriksa jalan itu sebelum mengizinkan mereka mengobrak-abriknya. Banyak yang harus kulakukan di dalam rumah, kilah detektif itu. Kolegaku, Mr. Lestrade, ada di sini. Aku mengandalkannya untuk menjaga TKP. Holmes melirikku dan mengangkat alis dengan sinis. Dengan 2 orang seperti kau dan Lestrade di sini, tidak banyak yang bisa ditemukan pihak ketiga, katanya.
Gregson menggosok-gosok tangannya dengan puas. Kupikir kami sudah melakukan semua yang bisa dilakukan, tapi kasus ini aneh, dan aku tahu kau berminat pada kasus-kasus seperti ini. Kau tidak datang kemari dengan kereta? Tanya Holmes. Tidak. Lestrade juga tidak? Tidak. Kalau begitu, ayo kita lihat TKP-nya. Holmes masuk ke rumah, diikuti oleh Gregson yang tampak bingung. Sebuah lorong pendek berlantai papan yang berdebu membawa kami ke dapur dan ruangan belakang. Di sana terdapat 2 pintu di sebelah kiri dan kanan. Salah satu jelas tak pernah dibuka selama berminggu-minggu. Pintu yang lain menuju ke ruangan makan tempat terjadinya peristiwa misterius itu. Holmes melangkah masuk, dan aku mengikutinya dengan perasaan galau yang luar biasa ditimbulkan oleh peristiwa kematian. Ruang makan tersebut berbentuk bujur sangkar dan cukup besar, bahkan terkesan lebih besar karena tidak ada perabotan. Dindingnya dilapisi kertas dinding berwarna mencolok. Beberapa bagian dikotori gumpalan debu dan sarang laba-laba. Ada pula yang tercabik menampilkan lapisan semen kekuningan di bawahnya. Di seberang pintu terdapat perapian dengan rak marmer putih imitasi. Di salah satu sudutnya terdapat puntung lilin merah. Satu-satunya jendela yang ada di ruangan itu begitu kotor, sehingga cahaya dalam ruangan hanyalah samar-samar, mengesankan warna kelabu pada seluruh ruangan. Semua rincian itu baru belakangan kuamati. Saat ini, perhatianku terpusat pada sosok yang bergeming telentang di lantai papan, dengan tatapan kosong ke arah langit-langit yang telah berubah warna. Sosok tersebut adalah mayat seorang pria berusia 43 atau 44 tahun, berperawakan sedang dan berbahu lebar, berambut hitam keriting dan berjanggut pendek. Pria itu mengenakan mantel luar panjang yang tebal dan mantel dalam sepinggang, dengan celana panjang berwarna cerah. Sebuah topi tinggi bersikat rapi tergeletak di lantai di sampingnya. Tangan mayat itu mengepal dan lengannya membentang, sementara kakinya saling mengait, seakan-akan perjuangannya menghadapi kematian sangatlah hebat. Wajahnya yang kaku memancarkan ekspresi ngeri dan kebencian yang baru kali ini kujumpai pada wajah manusia. Kerutan tajam dan menakutkan tersebar, dikombinasikan dengan kening yang rendah, hidung yang mengembung, dan rahang yang kaku, membuat mayat tersebut mirip kera. Aku telah melihat kematian dalam banyak bentuk, tapi tidak ada yang lebih menakutkan daripada yang kutemui di apartemen gelap ini.